Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Puspita dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 6B dengan NIM D9719066 yang akan memaparkan hasil proposal saya dengan judul Peningkatan Keterampilan Menulis Tegak Bersambung melalui model pembelajaran SAS atau Struktural Analisis Sintetik pada siswa kelas 1 MI Badrussalam Surabaya. Dengan dosen pengampu saya yaitu Profesor Dr. Jauharoti Alvin, SPD MSI, dan Ibu Juhaini MPDI. Pada bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tindakan yang dipilih, tujuan penelitian, lingkup penelitian, dan juga signifikasi penelitian. Latar belakang. Keterampilan menulis ialah salah satu dari 4 keterampilan yang ada dalam pembelajaran bahasa Indonesia, di antaranya keterampilan membaca, keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, dan keterampilan menulis. Salah satu kompetensi keterampilan menulis, khususnya di kelas rendah, adalah keterampilan menulis kalimat sederhana dengan menggunakan huruf tegak bersambung, yaitu kegiatan menulis gagasan, pendapat, atau kalimat melalui bahasa tulis huruf tegak bersambung. Berdasarkan hasil observasi awal di MI Badrussalam Surabaya, diperoleh data bahwa keterampilan menulis tegak bersambung pada saat pandemi COVID-19 ditiadakan karena terkendala waktu dan mengejar materi yang tertinggal di kelas 1. Sedangkan hasil wawancara dengan guru kelas 1 diperoleh informasi bahwa keterampilan menulis tegak bersambung masih sangat jauh dari indikator. Ada beberapa siswa yang sudah bisa, akan tetapi banyak yang belum bisa karena pembawaan dari taman kanak-kanak. Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa kegiatan menulis tegak bersambung merupakan kegiatan merangkai huruf dengan memperhatikan bentuk tanpa mengangkat alat tulis yang penting bagi pendidikan. Untuk mengetahui bagaimana keterampilan menulis tegak bersambung, oleh karena itu, peneliti akan meningkatkan keterampilan menulis tegak bersambung dengan model pembelajaran Struktural Analisis Sintetik atau SAS di MI Badrussalam Surabaya sebagai tempat untuk mengambil data. Untuk rumusan masalah, yang pertama, bagaimana penerapan model pembelajaran SAS dalam meningkatkan keterampilan menulis tegak bersambung siswa kelas 1 MI Badrussalam Surabaya? Dan yang kedua, bagaimana peningkatan keterampilan menulis tegak bersambung siswa kelas 1 MI Badrussalam Surabaya? Untuk tindakan yang dipilih untuk memecahkan masalah keterampilan menulis tegak bersambung yang diteliti di kelas 1 MI Badrussalam Surabaya dengan menggunakan model pembelajaran SAS. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas atau PTK, yaitu suatu tindakan yang dipilih oleh peneliti untuk meningkatkan keterampilan menulis. Dengan penerapan model pembelajaran struktural analisis sintetik, diharapkan keterampilan menulis tegak bersambung dapat meningkat. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui penerapan model pembelajaran struktural analisis sintetik dalam meningkatkan keterampilan menulis tegak bersambung siswa kelas 1 MI Badrussalam Surabaya. Dan yang kedua, untuk mengetahui peningkatan keterampilan menulis tegak bersambung siswa kelas 1 MI Badrussalam Surabaya. Lingkup penelitian. Yang pertama, penelitian dan tindakan dilakukan pada siswa kelas 1 MI Badrussalam Surabaya. Dan penelitian tindakan kelas difokuskan melalui model pembelajaran struktural analisis sintetik, karena dapat mempermudah siswa dalam memahami dan mempraktekkan huruf tegak bersambung. Dan yang ketiga, penelitian difokuskan pada keterampilan menulis tegak bersambung pada mata pelajaran tematik. Untuk signifikasi penelitian, bagi siswa, penelitian ini dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis tegak bersambung. Bagi guru, penelitian ini dapat digunakan guru sebagai sarana pengembangan model pembelajaran dalam melakukan pembelajaran tematik yang memerlukan keterampilan menulis tegak bersambung. Sedangkan bagi sekolah, penelitian ini dapat digunakan sekolah sebagai peningkatan mutu guru dan sekolah serta siswa di dalamnya. Bagi peneliti, penelitian ini dapat digunakan untuk peneliti sebagai bahan pembelajaran peneliti sebelum terjun secara langsung ke lapangan sebagai profesi guru. Sedangkan bagi masyarakat, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi penelitian selanjutnya. Bab 2, kajian teori.
Kajian teori di penelitian saya terdiri dari yang pertama keterampilan menulis dengan subbabnya yaitu keterampilan menulis, tujuan keterampilan menulis atau menulis permulaan. Lalu ada subbab keterampilan tegak bersambung yang terdiri dari subbab tegak bersambung dan juga indikator tegak bersambung. Lalu ada model struktural analisis sintetik atau SAS dengan subbab pengertian model, model struktural analisis sintetik dalam keterampilan menulis tegak bersambung, serta kelebihan dan kekurangan model struktural analisis sintetik. Berikut ini adalah jurnal yang relevan dengan penelitian saya. Yang pertama ada jurnal karya Nunu Rahmadani yang berjudul Peningkatan Keterampilan Menulis Permulaan Melalui Penerapan Metode Struktural Analitik Sintetik atau SAS. Lalu yang kedua ada jurnal karya Nelly Sri Wahyuni dan kawan-kawan yang berjudul Penerapan Model Discovery Learning dalam Peningkatan Keterampilan Menulis Tegak Bersambung Peserta Didik Kelas 2 Sekolah Dasar. Lalu yang ketiga, ada jurnal karya Eneng Sri Anissa Widodo dan Muzir Ihsan yang berjudul Meningkatkan Keterampilan Menulis Huruf Tegak Bersambung melalui Metode Demonstrasi pada Siswa Kelas 2A di SD Negeri Gunung Picung 03 Pamijahan Kabupaten Bogor. Dan yang terakhir ada jurnal karya Veronica BR Bangun yang berjudul Upaya Meningkatkan Keterampilan Menulis Siswa pada Pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 3 SD Negeri Belangke tahun 2017 atau 2018. Bab 3 yaitu prosedur penelitian tindakan kelas. Untuk metode penelitian, penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas atau PTK adalah suatu penelitian yang berguna untuk meningkatkan pendidikan dengan melakukan perubahan terhadapnya dan pembelajarannya sebagai konsekuensi perubahan. Penelitian tindakan kelas atau PTK merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara tindakan kelas oleh peneliti atau penyelidik atau pendidik yang di dalamnya terdapat 4 proses, diantaranya merencanakan tindakan atau planning, menerapkan tindakan atau action, observasi, evaluasi proses dan hasil tindakan atau observation and evaluation, dan keempat adalah refleksi atau reflection. Untuk setting penelitian dan karakteristik penelitian. Tempat penelitian ini dilaksanakan di MI Badrul Salam Surabaya. Waktu penelitian akan dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2022 atau 2023. Dan karakteristik subjek peneliti adalah siswa kelas 1B yang berjumlah 23 siswa dengan 13 perempuan dan 13 laki-laki dan juga 10 perempuan. Variabel yang diteliti yaitu yang pertama variabel input. Siswa kelas 1 MI Badrul Salam Surabaya. Variabel prosesnya adalah model pembelajaran struktural analisis sintetik dan variabel outputnya yaitu peningkatan keterampilan menulis tegak bersambung. Untuk rencana tindakan, yang pertama terdiri dari prasiklus. Untuk prasiklus ini, pada tahap ini, peneliti berencana akan meminta izin terlebih dahulu kepada Kepala Madrasah MI Badrul Salam dan menyampaikan tujuan terkait penelitian yang akan diambil oleh peneliti. Untuk siklus 1, pada tahap ini, peneliti berencana untuk melakukan identifikasi masalah lebih dalam terlebih dahulu, analisis masalah, serta mencari solusi untuk permasalahan tersebut dan menyusun rencana pembelajaran. Untuk siklus kedua, tahap ini merupakan tahap tindak lanjut yang dilakukan pada siklus pertama. Untuk data dan cara pengumpulannya, sumber data terdiri dari guru dan siswa. Teknik pengumpulan datanya terdiri dari observasi, wawancara, penilaian produk, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis datanya terdiri dari rata-rata non-tes siswa, rata-rata non-tes kelas, presentase ketuntasan menulis tegak bersambung, serta penilaian produk. Indikator kinerja yang pertama adalah nilai rata-rata keterampilan menulis tegak bersambung siswa mencapai lebih dari 80. Yang kedua, presentasi nilai lebih dari 70, mohon maaf. Yang kedua, presentasi nilai KKM siswa
mencapai 80% maka dikatakan berhasil. Yang ketiga, skor aktivitas guru mencapai 80%. Dan yang keempat, skor aktivitas siswa mencapai 80% juga. Untuk tim peneliti dan tugasnya, peneliti bernama Aulia Puspita, saya sendiri, yang bertugas untuk meneliti dan juga melaksanakan penelitian tindakan kelas, melakukan pengamatan dan observasi, serta wawancara, mengumpulkan data, menganalisis data, dan juga mengambil kesimpulan. Untuk guru kolaborasinya adalah Bu Dinin Nur Aziza, Sarjana Pendidikan, dengan jabatan Guru Kelas 1 MI Badrussalam Surabaya, dengan tugas melakukan kolaborasi dengan peneliti, memberikan masukan, memberikan data, dan ikut serta melaksanakan penelitian tindakan kelas. Sekian presentasi proposal saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.